Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya rekan-rekan driver? Semoga di kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga semuanya dalam keadaan berbahagia selalu. Salam satu aspal. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tips bagaimana caranya menjalankan orderan Grab Food gabungan tanpa berkonflik dengan customer. Karena sering sekali pada saat kita menerima orderan food gabungan itu tidak sedikit yang terjadi konflik dengan customernya. Karena apa? Biasanya karena kita kurang berkomunikasi dengan customer kita. Ya, seperti yang sudah mungkin kita semua rasakan ya, pada saat kita menerima orderan gabungan itu banyak sekali yang menerima komplainan dari customer seperti, "Mas, kok lama banget ya? Mas, makanan saya mana? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Mas, mana makanan saya keburu dingin? Kalau kelamaan keburu nggak enak." Kayak gitu. Pasti itu sering kita terima, sering kita alami saat kita menjalankan orderan food gabungan. Nah, di video kali ini bagaimana saya akan membahas triknya, saya akan membahas tipsnya bagaimana caranya kita menjalankan orderan food gabungan tanpa harus berkonflik dengan customer. Tapi sebelum saya menjelaskan tips dan triknya, saya mohon bantuan kepada rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku, tolong dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, di share, agar channel saya semakin berkembang dan saya pun lebih semangat memberikan tips dan trik buat kita semuanya. Oke, sebelum kita melanjutkan atau saya melanjutkan memberikan tips dan triknya bagaimana caranya menjalankan orderan food gabungan tanpa harus berkonflik dengan customer. Kenapa kita jangan sampai berkonflik dengan customer pada saat menjalankan orderan food gabungan? Karena ini sangat berpengaruh terhadap rating kita. Nantinya kalau kita sampai berkonflik dengan customer, bisa saja customer memberikan penilaian buruk terhadap kita. Oke, jadi inilah tips dan triknya. Sebelum saya melanjutkan video ini, kita intro dulu. Oke, kembali lagi di channelnya Raja Food Channel. Oke, inilah tips yang pertama agar kita bisa terhindar berkonflik dengan customer pada saat menjalankan orderan food gabungan. Yang pertama, ingat jaga komunikasi baik dengan customer. Caranya bagaimana? Begitu kita menerima orderan gabungan, semuanya harus kita konfirmasi terhadap customer kita. Ingat ya, gunakan
eh, sarana chat kepada customer. Ya minimalnya itu kita chat, "Kak, mohon ditunggu ya." Ada lebih baiknya kita jelaskan, "Kak, mohon maaf, ini saya dari Grabnya, saya menerima orderan gabungan, jadi mungkin agak sedikit lama. Mohon maaf ya Kak, mohon ditunggu, saya akan segera mengantarkan pesanan Kakak." Seperti itu. Saya rasa kalau kita menjalankan komunikasi yang dengan baik dengan customer pun akan mengerti dan memahami bahwa kita sedang menjalankan orderan gabungan, dan itu bisa menghindari konflik dengan customer. Ya, karena sebagian besar yang bisa berkonflik dengan customer itu karena kita tidak ada komunikasi. Ya, tiba-tiba kita datang lama gitu, padahal kita sedang menjalankan orderan gabungan, tapi customer tidak tahu kita sedang menjalankan orderan gabungan, sehingga itu yang bisa terjadi kesalahpahaman, sehingga customer bisa saja komplain terhadap kita. Ya, dan kalau customer sudah komplain, itu bisa berpengaruh dengan rating kita, dengan juga nanti penilaian buruk terhadap kita. Ya, itu jangan sampai terjadi, karena itu nantinya bisa berpengaruh buruk terhadap akun kita. Oke. Yang kedua, kalau misalkan gini, orderan gabungan itu ada di satu tempat yang sama. Maksudnya kalau orderan gabungan itu berada di satu areal yang sama, satu lokasi yang sama, walaupun beda resto. Ya, ambil aja yang terdekat dengan posisi kamu dulu. Ya, misalkan orderan yang pertama adanya di titik A, orderan yang kedua adanya di titik B, tapi posisi kamu lebih dekat dengan titik B. Sebaiknya menurut saya ambil aja dulu orderan yang di titik B. Jangan sampai kamu ambil orderan dulu di titik A padahal jaraknya lebih jauh, baru kamu balik lagi ke posisi kamu semula di restonya B. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ambil makanan di resto yang terdekat dengan posisi kamu dulu, meskipun itu adanya di urutan kedua. Ambil aja, nggak apa-apa kok. Ya, ambil aja makanan yang berada di resto terdekat dengan kamu, meskipun itu adanya di orderan urutan kedua. Karena itu bisa menghemat waktu kamu, bisa lebih mempercepat pekerjaan kamu dibanding kamu harus ke resto A dulu lalu muter lagi balik lagi ke resto B. Itu menghabiskan waktu dan membuat lebih lama proses pekerjaan kamu. Oke? Yang ketiga, pada saat mengantarkan makanan juga, antar makanan dengan lokasi pengantaran yang lebih dekat dulu, meskipun itu adanya di urutan kedua. Ya, misalkan gini, posisi yang pertama itu jaraknya 5 kilo. Jarak lokasi pengantaran kedua jaraknya cuman 2 atau 3 kilo. Kamu antarkan aja dulu posisi yang lebih dekat dulu, orderan yang kedua dulu. Ya, antarkan aja dulu. Meskipun itu adanya di urutan kedua, baru kamu mengantarkan pesanan yang pertama di lokasi yang pertama, kayak gitu. Ya. Meskipun nanti kamu pada saat penyelesaian pekerjaan itu kamu tidak di titik yang kedua, tapi server sudah membaca bahwa kamu sudah mampir di lokasi yang kedua, dan di akun customer pun pada saat makanan sudah diterima itu pasti langsung diselesaikan oleh customer. Sudah dikonfirmasi bahwa makanan sudah diterima. Itu lebih bisa menghemat waktu kamu, lebih bisa mempercepat pekerjaan kamu. Ya. Itu pengalaman saya selama ini menjalankan orderan gabungan itu seperti itu. Ya, jadi jangan kamu itu melihat sistem urutan pertama, urutan kedua, padahal itu jaraknya tuh lebih dekat semuanya yang urutan kedua gitu.
lebih baik kamu kejar aja dulu di lokasi yang terdekat dengan kamu dulu gitu. Jangan kamu mengejar lokasi yang lebih jauh dulu terus balik lagi ke lokasi yang dekat sama kamu. Jangan kayak gitu, itu bisa memperhambat pekerjaan kamu, bisa memakan waktu lebih lama, dan itu berpotensi besar mendapatkan komplain dari customer ya. Jadi ingat, kalau kamu mengejar lokasi terdekat kamu dulu, meskipun itu ada di posisi kedua, dan nanti kamu menyelesaikan orderan di posisi pertama, kamu selesaikan pekerjaan kamu, itu nggak akan dapat masalah. Karena apa? Pertama, itu sistem itu sudah membaca bahwa kamu sudah mampir di lokasi yang pertama, di lokasi yang kedua kamu sudah mampir ke situ, kamu sudah mengantarkan makanan, dan di akun customer pun pasti sudah diselesaikan kayak gitu, sudah dikonfirmasi bahwa makanannya sudah diterima kayak gitu ya. Jadi bekerja tuh jangan selalu dengan, ibaratnya jangan dengan otot, tapi dengan otak juga ya. Hindarilah hal-hal yang membuat kamu dapat komplainan dari customer. Ingat ya, customer itu senang kalau kita tuh menjaga komunikasi baik dengan dia. Jadi setiap kamu dapat orderan apapun, segera konfirmasi. Misalkan dapat orderan food, langsung konfirmasi, mohon ditunggu ya kak, kayak gitu. Atau kamu dapat orderan Grab bike, konfirmasi, saya akan segera ke sana sekarang. Gitu, dikonfirmasi, jangan kamu diam aja. Gunakan, manfaatkan layanan chat itu dengan baik untuk mengkonfirmasi kamu terhadap customer gitu. Dimanfaatkan dengan baik. Oke? Mungkin itu aja tips dan trik dari saya dalam menjalankan orderan GrabFood gabungan agar terhindar dari konflik dengan customer yang bisa mengakibatkan akun kita bermasalah, yang bisa mengakibatkan kita mendapatkan komplainan dari customer. Oke, sekian itu saja penjelasan saya di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu dan dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, di share, agar saya semakin bersemangat untuk memberikan tips dan trik bagaimana caranya menjalankan orderan GrabFood. Oke, terima kasih. Tetap semangat para pahlawan keluarga, para pejuang-pejuang jalanan. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena ada keluarga yang harus kita tanggung jawabkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.